Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Karena apabila kita bertakwa dengan sebenar-benarnya, maka Allah telah menjanjikan untuk memberi jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Bersyukur dalam arti yang sebenarnya adalah memanfaatkan atau menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri atau beribadah kepadanya. Sebagai muslim yang berhak
da'wah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita seharusnya menjadi populer dan mengenal sunnah-sunnah Rasulullah serta melestarikan amalan-amalan para ulama salaf. Di antara sunnah-sunnah Rasul tersebut adalah salat berjamaah. Menurut jumhur ulama, salat berjamaah hukumnya sunnah mutlak. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, salat berjamaah hukumnya wajib. Rasulullah SAW selama hidupnya belum pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Meskipun beliau dalam keadaan sakit, Rasulullah SAW pernah memperingatkan dengan keras keharusan salat berjamaah di masjid. Sebagian mana diuraikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, sungguh aku bertekad menyuruh pengumpulan kayu ke Abu Bakar. Kemudian aku suruh seorang azan untuk sholat dan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian dia pergi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat. Kemudian aku bakar rumah mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Rasulullah SAW didatangi oleh salah satu sahabat yang dicintainya, yaitu Abdullah bin Umar Maktum. Dia berkata kepada Rasulullah bahwa dirinya buta dan tidak ada yang menuntun ke masjid, sehingga ia memohon kepada Nabi untuk memberikan keringanan untuk tidak melaksanakan berjamaah di masjid. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau mendengar seruan salat? Ya Rasul, jawab Ummi Maktum. Kalau begitu, engkau tetap harus bertahan di masjid. Jawab Rasul lagi. Begitulah seruan Rasulullah kepada umatnya agar senantiasa menunaikan salat berjamaah di masjid, sekalipun kepada sahabatnya yang tidak bisa melihat alias buta. Bagaimana dengan kita umatnya yang diberi kenikmatan yang sempurna? Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW, kecuali sempurna salat seseorang yang bertetangga dengan masjid, kecuali dengan berjamaah. Dalam suatu riwayat kecuali di masjid. Hadirin yang berbahagia, hadis-hadis di atas yang menunjukkan betapa pentingnya salat berjamaah. Rasulullah menekankan bahwa salat berjamaah dilakukan di masjid karena masjid didirikan untuk bermegah-megahan, melainkan untuk diramaikan atau dimakmurkan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Banyak keutamaan dan manfaat yang bisa diperoleh ketika seseorang menunaikan salat berjamaah. Ada keutamaan yang diperoleh di dunia dan juga ada keutamaan yang manfaat yang bisa diperoleh di akhirat. Di antara keutamaan atau manfaat dari salat berjamaah, yakni Allah melipat gandakan pahala salat berjamaah sampai 27 derajat. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri dengan dilipat sampai 27 derajat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya manfaat-manfaat berjamaah itu jauhkan dari sifat munafik. Karena di antara sifat orang munafik adalah bermalas-malasan dalam salat. Hal ini tertera dalam surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, tidaklah ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik melebihi salat subuh dan isya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala pada keduanya, niscaya mereka akan datang berjamaah meskipun dengan berangkat. Hadirin yang berbahagia, manfaat selanjutnya itu menjadi sebab diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena sesungguhnya
Siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain, barang siapa yang berwudu untuk sholat dan menyempurnakan wudunya, lalu berjalan untuk menaikkan sholat, dan ia sholat bersama manusia dan jamaah atau di dalam masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Manfaat yang lainnya dari sholat berjamaah adalah mengembangkan disiplin dan berakhlak mulia. Sholat berjamaah mengerjakan disiplin seorang mukmin senantiasa mengikuti gerakan imam dan berada di belakang imam. Hal ini tentu membiasakan melatih kedisiplinan dalam kehidupan seseorang, menghilangkan ego, perbedaan, dan dengan penuh kerendahan hati patuh dan taat pada pemimpinnya, yaitu imam. Hadirin yang berbahagia, manfaat yang terakhir dari sholat berjamaah adalah tubuhnya berserakan, kasih sayang dan persamaan. Apabila kita bertemu 5 kali dalam sehari, maka akan tumbuh kasih sayang di antara sesama muslim. Dan jika suatu waktu ada saudara yang biasa berjamaah kemudian beberapa waktu tidak hadir di masjid, maka kita akan bertanya-tanya, ada apa atau mengapa ia tidak berjamaah? Seandainya jawabannya didapat bahwa beliau itu sakit, maka kita akan bergesa-gesa menjawab dan mendoakannya. Sholat berjamaah juga mengajarkan persamaan, tidak dibedakan antara yang kaya dan yang miskin, seorang pejabat atau rakyat jelata, atasan atau bawahan. Semua berdiri, rukuk, sujud, dan duduk dalam satu barisan untuk taat dan tunduk kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperan di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang sangat kokoh. Hadirin yang berbahagia, inilah khutbah yang telah disampaikan. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa selalu mendatangi masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk selalu bersatu dalam keadaan berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة